Tubuhku menggigil hebat di bawah guyuran hujan badai, terusir oleh suamiku sendiri yang menyebutku wanita penyakitan tak berguna. Namun, saat keputusasaan memuncak, tetangga depan rumah datang membawa payung dan sebuah rahasia besar. Anakku pemilik perusahaan suamimu. Besok, kita lihat dia bersujud di kakimu. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Sari. Dulu, orang-orang mengenaliku sebagai wanita yang ceria, energik, dan selalu mendampingi suamiku, Bimo, dari titik nol. Aku ingat betul bagaimana kami memulai segalanya dari sebuah kontrakan petak yang sempit. Saat itu, aku bekerja siang malam membantu ekonomi keluarga, memastikan Bimo bisa fokus meniti karirnya. Namun, roda kehidupan berputar dengan cara yang paling kejam bagiku. Kini, aku hanyalah onggokan daging bernyawa di atas ranjang. Penyakit autoimun yang menyerang persendian dan sarafku membuatku lumpuh separuh badan. Wajahku yang dulu segar kini cekung, pucat, dan penuh guratan kesakitan. Rambutku yang dulu tebal kini menipis dan memutih sebelum waktunya. Aku bukan lagi Sari yang bisa dibanggakan Bimo di hadapan rekan-rekannya. Aku hanyalah beban. Pagi itu, sinar matahari menerobos celah tirai kamar yang pengap. Aku terbangun dengan rasa nyeri yang menusuk di sekujur punggung. Rasanya seperti ada ribuan jarum yang menancap setiap kali aku mencoba menggerakkan tubuh. Bimo. Panggilku lirih. Tenggorokanku kering kerontang. Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah kaki tegas sepatu pantofel yang beradu dengan lantai keramik di ruang tengah. Bimo sedang bersiap berangkat kerja. Dulu, dia akan masuk ke kamar, mencium keningku, dan memastikan aku sudah minum obat. Sekarang, dia bahkan enggan melirik pintu kamar ini. Pintu kamar terbuka sedikit, bukan karena Bimo masuk, tapi karena dia hendak mengambil dasinya yang tertinggal di gantungan dekat pintu. "Mas, tolong ambilkan air minum sebentar," pintaku, mencoba menggapai gelas kosong di meja nakas yang terlalu jauh dari jangkauan tanganku yang gemetar. Bimo berhenti sejenak. Dia menoleh, tapi tatapannya bukan tatapan kasih sayang. Itu adalah tatapan jijik. Tatapan seseorang yang melihat kotoran yang menempel di sepatunya. "Kamu ini bisanya cuma menyusahkan saja," bentaknya kasar. Dia menyambar botol air mineral di meja rias dan melemparnya ke arah kasur. Botol itu mendarat keras mengenai kakiku yang mati rasa. "Minum itu. Jangan manja. Aku sudah telat meeting penting." "Mas, sakit." Rintihku pelan. "Sakit, sakit, sakit. Tiap hari cuma itu yang keluar dari mulutmu." Bimo merapikan jasnya dengan kasar di depan cermin. "Kamu tahu tidak? Gara-gara biaya pengobatanmu yang tidak ada habisnya itu, aku jadi tidak bisa ganti mobil. Teman-temanku sudah pakai mobil keluaran terbaru, aku masih pakai mobil butut itu demi beli obatmu yang tidak berguna itu." Air mataku menetes. "Maafkan aku, Mas. Aku juga tidak mau sakit begini." "Alah, diamlah. Bikin pusing pagi-pagi," gerutunya sambil membanting pintu kamar. Suara mesin mobil menderu menjauh, meninggalkan aku dalam kesunyian yang mencekam. Beginilah hari-hariku. Terkurung di kamar, menunggu belas kasihan, dan menahan lapar sampai Bimo pulang. Atau jika aku beruntung, dia membelikan bubur sebelum berangkat. Malam harinya, penderitaanku semakin menjadi. Sekitar pukul 7 malam, aku mendengar suara mobil Bimo memasuki garasi. Tapi kali ini, dia tidak sendiri. Ada suara lain. Suara tawa perempuan yang renyah dan manja. Jantungku berdegup kencang. Siapa yang dia bawa? Tak lama kemudian, pintu depan terbuka. Langkah kaki mereka terdengar riuh. "Mas, rumahmu besar juga ya?" Suara wanita itu terdengar jelas dari ruang tamu. "Ya, lumayanlah. Sayangnya auranya suram gara-gara ada penunggu di kamar belakang," jawab Bimo sambil tertawa mengejek. Hatiku mencelos. Penunggu yang dia maksud adalah aku, istrinya sendiri. Aku mencoba memiringkan tubuh, mengintip dari celah pintu kamar yang sedikit terbuka. Di ruang tengah, Bimo sedang duduk di sofa bersama seorang wanita muda. Wanita itu cantik,
berdandan modis dengan rok pendek dan blus sutra. Mereka sedang membuka bungkusan makanan yang aromanya sangat menggoda, sate kambing. Perutku berbunyi nyaring. Sejak siang aku belum makan karena tidak bisa bangun ke dapur. Mas Bimo, itu siapa? Tanya wanita itu sambil menunjuk ke arah pintu kamarku. Oh, itu? Itu cuma orang sakit yang numpang hidup. Jawab Bimo enteng. Sudah, jangan dipikirkan. Ayo makan, sayang. Kamu pasti lapar kan habis lembur tadi? Tapi mas, apa tidak sebaiknya kita kasih dia makan juga? Tanya wanita itu, meski nadanya terdengar basa-basi. Nggak usah. Nanti juga kalau lapar dia bakal ngesot sendiri ke dapur. Jawab Bimo kejam. Wanita itu tertawa kecil, seolah ucapan Bimo adalah lelucon yang lucu. Mas Bimo bisa aja. Oh ya, kenalin dong, aku kan teman kerjamu yang baru. Masa nggak dikenalin sama orang rumah? Nggak penting, Rin. Dia itu sudah nggak nyambung kalau diajak ngomong. Otaknya sudah ikut sakit kayak badannya. Anggap saja dia pajangan rusak. Namanya Rina. Bimo menyebutnya, teman kerja, tapi gelagat mereka jauh dari sekadar teman. Rina menyuapkan potongan sate ke mulut Bimo, dan suamiku menerimanya dengan mesra. Pemandangan itu lebih menyakitkan daripada rasa nyeri di tulangku. Di rumah yang kami bangun bersama dengan keringat dan air mata, kini aku menjadi orang asing yang tak dianggap, sementara wanita lain menikmati hasil jerih payahku. Malam itu, aku hanya bisa memeluk guling yang apek, menahan lapar, dan mendengarkan suara tawa mereka yang bahagia. Bimo benar-benar sudah melupakan janjinya di depan penghulu belasan tahun lalu. Janji untuk setia dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat. Sekarang, saat aku sakit, dia bukan hanya pergi, tapi dia membawa penggantiku tepat di depan hidungku. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata membasahi bantal, berharap esok pagi aku tidak perlu bangun lagi agar tidak merasakan sakit hati ini. Namun Tuhan berkehendak lain, ujianku ternyata baru saja dimulai. Hari berganti, namun siksaan batin dan fisik yang kualami tak kunjung reda. Kondisiku semakin memburuk. Mungkin karena stres dan kurang asupan gizi, tanganku kini sering gemetar tak terkendali alias tremor. Malam itu, hujan turun sangat deras disertai angin kencang. Suara petir menyambar-nyambar, membuat suasana rumah terasa mencekam. Listrik sempat berkedip beberapa kali sebelum akhirnya menyala kembali dengan redup. Bimo ada di rumah, duduk di ruang tengah menonton televisi sambil menikmati kopi panas. Aroma kopi itu menusuk hidungku, membuat kerongkonganku terasa semakin kering. Aku haus sekali. Sudah berjam-jam gelas di samping tempat tidurku kosong. Bimo sejak pulang kerja tidak menengokku sama sekali. Dia langsung mandi dan bersantai, seolah-olah tidak ada manusia lain di rumah ini. Dengan sisa tenaga yang ada, aku mencoba bangun. Aku harus mengambil air sendiri. Jika aku menunggu Bimo, aku mungkin akan mati kehausan. Aku menyeret kakiku turun dari ranjang. Rasanya berat sekali, seperti ada bola besi yang diikatkan di pergelangan kakiku. Aku berhasil berdiri dengan berpegangan pada dinding. Napasku tersengal-sengal. Pelan-pelan, aku melangkah menuju meja nakas untuk mengambil teko air. Tanganku gemetar hebat saat mencoba meraih gagang teko kaca itu. Ayolah, Sari, kamu bisa. Bisikku menyemangati diri sendiri. Namun, jari-jariku yang lemah mengkhianatiku. Saat aku mengangkat teko itu, peganganku terlepas. Prang! Teko kaca itu jatuh menghantam lantai keramik, pecah berkeping-keping. Air tumpah membasahi lantai dan sebagian kasur. Suara pecahnya gelas terdengar sangat nyaring di tengah suara hujan, bahkan sepertinya lebih keras dari suara petir. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Ketakutan luar biasa langsung menyergapku. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Detik berikutnya, pintu kamar didobrak kasar. Bimo berdiri di ambang pintu, wajahnya merah pada menahan amarah. Matanya melotot melihat pecahan kaca dan genangan air di lantai. Apa-apaan ini? Teriaknya menggelegar. Aku menciut, mundur ketakutan hingga punggungku menabrak sandaran ranjang. Maaf, Mas. Aku cuma mau minum. Minum? Minum saja tidak becus. Bimo melangkah masuk dengan beringas. Dia tidak peduli kakinya menginjak pecahan kaca atau tidak,
Amarahnya sudah menutupi akal sehatnya. Lihat, lantai jadi basah. Karpet jadi kotor. Kamu ini bisanya cuma merusak. Tidak ada gunanya sama sekali. Mas, tolong, tanganku gemetar. Aku mencoba membela diri dengan suara parau. Alasan. Bimo menampar pipiku dengan keras. Plah, rasa panas menjalar di wajahku, telingaku berdenging. Ini pertama kalinya Bimo memukulku secara fisik. Dulu dia hanya bermain kata-kata kasar, tapi malam ini batas itu telah dilanggar. Aku sudah muak. Sari, muak, teriak Bimo tepat di depan wajahku. Napasnya memburu. Setiap pulang kerja aku mau istirahat tenang, tapi selalu ada saja ulahmu. Bau obat, suara rintihan, sekarang pecahan kaca. Rumah ini jadi neraka gara-gara kamu. Mas Bimo. Aku menangis, memohon belas kasihan. Cukup. Habis sudah kesabaranku. Bimo mencengkeram lenganku yang kurus dengan kasar. Kuku-kukunya menancap di kulitku yang tipis. Mas sakit. Mas mau apa? Teriakku panik saat dia menarikku paksa dari tempat tidur. Mau apa? Mau membuang sampah? Jawabnya dingin. Tanpa mempedulikan kondisiku yang lemah dan hanya mengenakan daster tipis, Bimo menyeret tubuhku keluar kamar. Aku berusaha menahan diri dengan berpegangan pada kusen pintu, tapi tenaganya jauh lebih besar. Peganganku terlepas. Tubuhku terseret di lantai ruang tengah yang dingin. Mas, jangan. Di luar hujan badai, Mas. Aku bisa mati. Jeritku histeris. Itu yang aku harapkan. Mati saja kau. Balasnya tanpa belas kasihan. Dia membuka pintu utama lebar-lebar. Angin kencang bercampur air hujan langsung menyembur masuk, membasahi lantai ruang tamu. Bimo tidak berhenti. Dia menyeretku sampai ke teras, lalu menendang tubuhku hingga terguling ke halaman berumput yang becek. Aag! Teriakku saat tubuhku menghantam tanah berlumpur. Hujan deras langsung mengguyur sekujur tubuhku, menusuk hingga ke tulang sumsum. Dinginnya luar biasa. Belum puas, Bimo kembali ke dalam sebentar, lalu keluar membawa sebuah tas pakaian besar. Tas berisi baju-bajuku yang sepertinya sudah dia siapkan alias dia kemas asal-asalan sebelumnya. Dia melempar tas itu tepat ke arah wajahku. Bawa ini, pergi dari sini. Jangan pernah kembali lagi, teriak Bimo di tengah deru hujan. Suaranya harus bersaing dengan suara guntur. Aku berusaha bangun, merangkak mendekati kakinya, memeluk betisnya yang basah terkena cipratan air. Mas, tolong. Aku istrimu, Mas. Kemana aku harus pergi malam-malam begini? Aku sakit, Mas. Bimo menendang bahuku hingga peganganku terlepas. Aku terjerembab kembali ke lumpur. Dia menatapku dengan tatapan penuh kebencian, seolah aku adalah musuh bebuyutannya. Dengar baik-baik, Sari, bentaknya, telunjuknya mengarah tepat ke wajahku. Mulai detik ini, kamu bukan istriku lagi. Pergilah kemana saja kau mau. Mati kedinginan di jalan pun aku tidak peduli. Justru aku bersyukur kalau kau mati, supaya aku bebas menikah lagi dengan wanita yang lebih sempurna darimu. Wanita yang sehat, cantik, dan bisa melayaniku, bukan bangkai hidup sepertimu. Mas Bimo. Suaraku tercekat, hilang ditelan suara hujan. Enyah kau. Bam. Bimo membanting pintu kayu jati itu dengan keras. Tak lama kemudian, terdengar suara kunci diputar dari dalam. Klik, klik. Lampu teras dimatikan. Kegelapan total menyelimutiku. Hanya ada kilatan petir yang sesekali menerangi tubuh rentaku yang tergeletak tak berdaya di halaman rumahku sendiri, rumah yang sertifikatnya bahkan masih atas nama kami berdua. Air hujan bercampur air mata mengalir deras di wajahku. Rasa dingin mulai membekukan persendianku. Gigiku bergemerutuk hebat. Aku mencoba merangkak menuju teras untuk mencari tempat berteduh, tapi tubuhku sudah terlalu kaku. Tuhan, bisikku lirih, menatap langit kelam yang seolah ikut menangisi nasibku. Jika memang ini akhir hidupku, ambillah nyawaku sekarang. Aku sudah tidak kuat lagi. Malam itu adalah malam paling kelam dalam hidupku. Dikhianati, disiksa, dan dibuang seperti sampah oleh orang yang paling kucintai. Namun,
Aku tidak tahu bahwa di balik pagar rumah depan yang biasanya tertutup rapat, sepasang mata sedang mengawasi kejadian ini dengan penuh amarah dan rasa iba. Takdirku belum berakhir di sini. Justru, pembalasanku baru akan dimulai. Hujan malam ini tidak seperti hujan-hujan yang pernah kualami seumur hidupku. Air yang turun dari langit terasa bukan lagi seperti butiran air, melainkan seperti ribuan kerikil es yang dihujamkan ke tubuhku yang ringkih. Aku masih tergeletak di atas tanah berlumpur di halaman rumahku sendiri. Rumah yang sertifikat tanahnya dibeli dengan uang tabungan gajiku 15 tahun lalu. Rumah yang pondasinya dibangun dari keringat dan air mata perjuanganku bersama Bimo. Namun malam ini, rumah itu berdiri angkuh, tertutup rapat, dan menolakku masuk seolah aku adalah hama yang menjijikkan. Aku mencoba menggerakkan jari-jari kakiku, tetapi nihil. Rasa dingin yang menusuk tulang, membuat kelumpuhan di separuh badanku terasa semakin menyiksa. Sendi-sendiku kaku, seakan-akan ada semen basah yang mengering di sela-sela tulangku, mengunci setiap gerakan menjadi rasa sakit yang tak terperi. Lumpur dingin yang becek melumuri wajah, rambut, dan daster tipis yang kukenakan. Baunya anyir, bercampur dengan bau tanah basah yang menyengat. "Mas!" Panggilku lirih, suaraku hilang ditelan suara guntur yang menggelegar di atas kepala. Aku tahu percuma memanggilnya. Bimo tidak akan keluar. Dia mungkin sedang tertawa di dalam sana, menikmati hangatnya kopi atau mungkin sedang menelepon selingkuhannya, Rina, menceritakan betapa leganya dia berhasil membuang sampah dari rumahnya. Pikiran itu lebih menyakitkan daripada hawa dingin yang mulai membekukan darahku. Bagaimana mungkin laki-laki yang dulu berjanji akan menjagaku sampai maut memisahkan, kini justru menjadi orang yang mengantarkanku pada maut itu sendiri dengan cara yang paling keji? Dengan sisa tenaga yang entah datang dari mana, aku mencoba membalikkan badan. Aku tidak boleh mati di sini, setidaknya tidak di kubangan lumpur ini seperti bangkai tikus. Aku harus mencapai teras. Di sana ada lantai keramik yang sedikit lebih tinggi, setidaknya aku bisa berlindung dari guyuran hujan langsung, meski atap teras itu tidak terlalu lebar. Aku mulai merangkak. Bukan merangkak seperti bayi yang lincah, tapi merangkak menyeret tubuh. Tangan kiriku yang masih sedikit berfungsi mencengkeram rumput Jepang yang licin, mencoba menarik berat tubuhku inci demi inci. Setiap tarikan napas terasa berat, paru-paruku seperti diisi air. Rasa perih menjalar di siku dan lututku yang bergesekan dengan tanah berbatu. Aku bisa merasakan kulitku tergores, mungkin berdarah, tapi rasa dingin membuat lukanya mati rasa. Arg. Rangku tertahan saat tubuhku tergelincir kembali ke posisi semula. Rumput yang kugenggam tercabut akarnya. Aku menangis. Air mataku bercampur dengan air hujan, mengalir masuk ke sudut bibirku yang gemetar, terasa asin dan getir. Aku menatap jendela ruang tengah. Tirainya tertutup rapat, tapi aku tahu di balik sana ada kehangatan yang dulu adalah milikku. Aku ingat sofa tempat Bimo biasa duduk. Karpet bulu tempat kami dulu sering menonton film bersama sambil makan mie rebus saat hujan turun seperti ini. Kenangan itu berputar di kepalaku seperti film rusak yang menyakitkan. Dulu, hujan adalah momen romantis bagi kami. Bimo akan memelukku karena aku takut suara petir. Sekarang, dia membiarkan petir itu menyambarku di luar. Setelah berjuang hampir 10 menit yang terasa seperti 10 tahun, tanganku akhirnya menyentuh pinggiran lantai teras yang dingin. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh kekuatan untuk mengangkat tubuhku naik ke atas lantai keramik itu. Dengan hentakan yang menyakitkan, aku berhasil menaikkan separuh badanku. Aku terengah-engah, dadaku naik turun dengan cepat, jantungku berdegup tak beraturan seolah ingin meledak. Aku beringsut mundur hingga punggungku menempel pada dinding depan rumah, tepat di samping pintu utama yang terkunci rapat. Disinilah aku berakhir. Meringkuk memeluk lutut di teras rumahku sendiri, sementara tas berisi pakaianku tergeletak basah kuyup beberapa meter di depanku, tak terjangkau. Lampu teras yang tadi dimatikan Bimo membuat segalanya gelap gulita. Hanya kilatan petir yang sesekali menerangi wajahku yang pucat pasi. Dalam kegelapan itu, rasa takut mulai merayap masuk. Bukan takut pada hantu atau kegelapan, melainkan takut pada kenyataan bahwa hidupku benar-benar sudah hancur. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Orang tuaku sudah lama meninggal. Saudara-saudaraku tinggal jauh di luar pulau, dan kami sudah jarang berkomunikasi sejak aku sakit karena Bimo melarangku memegang ponsel terlalu sering dengan alasan,
radiasi. Padahal aku tahu, dia hanya ingin mengisolasi aku agar aku tidak bisa mengadu. Dingin semakin menusuk. Gigiku bergemerutuk begitu keras, hingga rahangku terasa sakit. Tubuhku mulai gemetar hebat. Bukan hanya menggigil biasa, tapi kejang-kejang kecil yang tak bisa kucontrol. Hipotermia. Aku tahu tanda-tandanya. Perlahan, rasa sakit di tubuhku mulai memudar, digantikan oleh rasa kantuk yang luar biasa berat. Ujung-ujung jari tangan dan kakiku sudah tidak bisa kurasakan lagi. Aku memejamkan mata, menyandarkan kepala pada dinding yang lembab. Bayangan masa lalu kembali menari-nari. Aku ingat saat Bimo melamarku dengan cincin emas seberat 2 gram yang dibelinya dengan mencicil. Sari, aku belum punya apa-apa sekarang. Tapi aku janji, suatu hari nanti aku akan membahagiakanmu. Kamu ratuku, Sari. Kata-kata itu terngiang jelas, kontras dengan teriakannya tadi. Mati saja kau di jalan. Air mataku menetes lagi, tapi kali ini terasa hangat di pipi yang sudah sedingin es. Ya Tuhan. Bisikku, suaraku nyaris tak terdengar, kalah oleh deru angin. Jika memang ini akhir hidupku, aku ikhlas. Aku sudah lelah, Tuhan. Aku lelah dengan rasa sakit ini. Aku lelah menjadi beban. Aku lelah berharap pada manusia yang tidak punya hati. Aku mencoba mengetuk pintu di belakangku dengan sikut, berharap ada sedikit saja keajaiban. Duk, duk, duk. Suaranya lemah sekali. Tidak mungkin terdengar sampai ke dalam, apalagi dengan suara hujan yang bising ini. Tapi aku terus melakukannya. Ritme keputusasaan yang mengetuk pintu hati suamiku yang sudah membatu. Di dalam sana, lampu ruang tengah tiba-tiba padam. Bimo sudah mematikan lampu. Itu artinya dia benar-benar sudah pergi tidur. Dia benar-benar tidak peduli apakah aku masih hidup atau sudah mati di depan pintunya. Dia tidur dengan nyenyak di atas kasur empuk yang spraynya baru kuganti minggu lalu dengan susah payah. Sementara aku di sini, sekarat di lantai yang keras. Kesadaran perlahan mulai meninggalkanku. Pandanganku mulai kabur. Langit gelap di depanku terasa berputar. Rasa kantuk itu semakin kuat, menarikku ke dalam lubang hitam yang pekat. Aku merasa tubuhku melayang. Mungkin ini rasanya mati. Tidak sesakit yang kubayangkan. Justru rasanya damai. Bebas dari rasa sakit di tulang-tulangku, bebas dari tatapan jijik Bimo, bebas dari rasa lapar yang melilit perutku. Ibu. Gumamku, memanggil almarhumah ibuku. Jemput Sari, Bu. Sari mau pulang. Kepalaku terkulai lemas ke samping. Napasku semakin tipis, tersengal satu-satu. Hembusan angin kencang membawa titik-titik air hujan menerpa wajahku untuk terakhir kalinya. Aku pasrah. Aku membiarkan kegelapan merengkuhku sepenuhnya, siap untuk meninggalkan dunia yang kejam ini. Malam ini, di teras rumah mewah yang dingin ini, Sari, istri yang setia itu, perlahan meregang nyawa, dibunuh secara perlahan oleh suami yang paling dicintainya. Namun, tepat sebelum mataku terpejam sempurna, di antara samar-samar suara hujan dan kesadaranku yang menipis, aku mendengar suara lain. Suara yang berbeda. Kriet. Suara logam berkarat yang bergesekan. Suara gerbang yang dibuka. Bukan gerbang rumahku, tapi gerbang di seberang jalan. Apakah malaikat maut datang melalui gerbang tetangga? Aku tidak peduli lagi. Aku hanya ingin tidur. Tidur yang panjang dan tenang. Suara gerbang besi yang berat itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, diikuti oleh langkah kaki yang bergegas memecah genangan air. Ciprat, ciprat, ciprat. Langkah itu terdengar mendekat, bukan menjauh. Aku memaksakan kelopak mataku yang terasa berat untuk terbuka sedikit. Di seberang jalan, dari balik pagar tinggi rumah mewah bercat putih yang biasanya selalu tertutup rapat, sebuah cahaya muncul. Lampu taman rumah itu dinyalakan, menembus tirai hujan yang pekat. Sesosok bayangan keluar dari sana. Seorang wanita. Dia memegang payung hitam besar, berjuang melawan angin kencang yang mencoba membalikkan payungnya. Wanita itu tidak berjalan santai. Dia setengah berlari menyeberangi jalan aspal kompleks yang tergenang air, langsung menuju ke arah rumahku, ke arahku. Siapa dia? Apakah itu Rina, selingkuhan Bimo, yang datang untuk mengejekku lagi?
Atau mungkin tetangga yang ingin mengusirku karena merusak pemandangan? Bayangan itu semakin dekat, menaiki halaman rumahku, menerobos lumpur tanpa peduli alas kakinya kotor. Saat dia sampai di teras dan cahaya kilat menyambar, barulah aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Itu Bu Ratna, tetangga depan rumahku. Seorang wanita tua yang usianya mungkin sudah di atas 60 tahun, tapi selalu terlihat anggun dan berwibawa. Selama ini kami jarang bertegur sapa, hanya sekadar mengangguk dan tersenyum jika berpapasan saat aku menyiram tanaman. Itu pun dulu, saat aku masih sehat. Sejak aku sakit dan jarang keluar, aku hampir tidak pernah melihatnya lagi. Orang-orang bilang dia janda kaya raya yang hidup menyendiri, tertutup, dan sedikit misterius. Tapi malam ini, wanita misterius itu berdiri di hadapanku dengan wajah penuh kekhawatiran yang tulus. Bukan tatapan jijik seperti Bimo, bukan tatapan kasihan yang merendahkan, tapi tatapan seorang ibu yang melihat anaknya terluka. Astaga! Sari! Serunya, suaranya bergetar menahan tangis dan amarah. Dia melempar payung besarnya ke lantai begitu saja, membiarkan dirinya sendiri terkena cipratan hujan, lalu berlutut di sampingku. Tangannya yang hangat dan lembut menyentuh pipiku yang sedingin es. Ya Allah, nak, dingin sekali badanmu, bisiknya panik. Dia segera melepas syal tebal berbahan wol yang melilit lehernya dan memakaikannya padaku. Kehangatan syal itu terasa asing namun menenangkan di kulit leherku yang beku. Bu Ratna. Suaraku terdengar seperti cicitan tikus. Maaf saya mengotori. SSTTT. Jangan bicara omong kosong. Kamu tidak mengotori apa-apa, potongnya tegas namun lembut. Matanya berkaca-kaca saat melihat kondisiku yang meringkuk seperti janin. Dia menatap pintu rumahku dengan sorot mata yang tiba-tiba berubah tajam, penuh kebencian yang menyala-nyala, seolah ingin membakar pintu kayu itu dengan tatapannya. Suamimu itu, dia benar-benar iblis, desisnya geram. Dia menoleh kembali padaku, wajahnya kembali melembut. Ayo, nak, kita tidak bisa diam di sini. Kamu bisa mati kuku. Ayo ke rumah ibu. Saya tidak bisa jalan, Bu lumpuh. Jawabku lemah. Rasa maluku begitu besar. Aku tidak ingin merepotkan orang lain, apalagi wanita tua sepertinya. Ibu tahu. Ibu sering melihatmu dari jendela seberang, katanya. Jawaban itu mengejutkanku. Ternyata selama ini ada yang memperhatikan penderitaanku. Tanpa ragu, Bu Ratna menyelipkan lengannya ke bawah ketiakku dan satu lagi di punggungku. Pegang leher ibu, Sari. Ayo, kuatlah sedikit. Kita hanya perlu menyeberang jalan. Aku menggeleng lemah. Berat, Bu? Ibu nanti sakit. Ibu lebih kuat dari kelihatannya. Dan kamu seringan kapas, Sari. Badanmu tinggal tulang dan kulit begini. Ayo, perintahnya dengan nada yang tidak bisa dibantah. Dengan sisa tenaga terakhir, aku melingkarkan tanganku yang gemetar ke lehernya. Bu Ratna, dengan kekuatan yang menakjubkan untuk seusianya, menarikku berdiri. Tentu saja kakiku tidak bisa menopang tubuh, jadi dia memapahku, membiarkan aku menyandarkan seluruh berat badanku padanya. Kami berjalan tertatih-tatih menembus hujan. Bu Ratna memungut payungnya kembali, berusaha memayungi kami berdua, meski sebagian besar tubuhnya sendiri basah kuyup, karena dia lebih memprioritaskan agar aku tidak terkena hujan lagi. Setiap langkah adalah siksaan. Kakiku yang lumpuh terseret di aspal kasar. Namun rangkulan Bu Ratna begitu erat di pinggangku, seolah dia takut aku akan hancur jika dia melepaskannya barang sedetik saja. Tahan ya, nak. Sedikit lagi. Itu pagarnya sudah dekat. Bisiknya menyemangati di telingaku. Saat kami sampai di tengah jalan, aku menoleh ke belakang sekilas. Ke arah rumahku, rumah Bimo. Tirai jendela kamar depan, kamar tempat Bimo tidur, sedikit tersibak. Ada bayangan seseorang berdiri di sana. Itu Bimo. Aku melihatnya. Dia melihat kami. Aku mengira dia akan keluar, merasa bersalah, atau setidaknya kaget. Tapi tidak. Meski wajahnya samar, aku bisa melihat gestur tubuhnya. Dia tidak bergerak untuk menolong. Dia hanya berdiri diam, mengamati. Lalu, yang membuat hatiku hancur berkeping-keping menjadi debu, aku melihat bahunya berguncang.
Dia tertawa. Mungkin dalam pikirannya, dia sedang menertawakan betapa menyedihkannya aku, dipapah oleh tetangga tua di tengah hujan. Dia pasti berpikir, baguslah, ada pembantu tetangga yang memungut sampah itu. Dia menutup tirai itu kembali dengan kasar, seolah menutup babak hidupnya bersamaku tanpa penyesalan sedikitpun. Jangan dilihat, suara Bu Ratna menyentakku kembali ke kenyataan. Dia menarik wajahku agar tidak menoleh ke belakang lagi. Jangan lihat ke belakang, Sari. Masa lalumu yang busuk ada di sana. Masa depanmu ada di depan. Kami akhirnya sampai di pekarangan rumah Bu Ratna. Begitu masuk ke terasnya yang luas dan megah, suasana langsung berubah drastis. Tidak ada lagi hujan yang menampar, tidak ada lagi angin yang menderu. Teras rumah Bu Ratna sangat bersih, dengan lantai marmer yang mengilap memantulkan cahaya lampu kristal yang menggantung di langit-langit teras. Pintu depan rumahnya yang besar dan berukir indah terbuka lebar. Seorang asisten rumah tangga berseragam rapi berlari keluar dengan wajah panik. "Ya ampun, Nyonya. Nyonya hujan-hujanan?" seru asisten itu, lalu matanya membelalak melihatku. "Astaga, Ibu Sari. Jangan banyak tanya, Bei Ijah. Siapkan air hangat di batub sekarang. Siapkan handuk, baju ganti yang paling hangat, dan sup ayam. Cepat," perintah Bu Ratna dengan nada otoritas yang alami. Baik, Nyonya." Bei Ijah langsung berlari ke dalam. Bu Ratna membawaku masuk ke dalam rumah. Begitu melintasi ambang pintu, aroma aromaterapi lavender dan cendana langsung menyambut hidungku, menggantikan bau lumpur dan hujan. Udara di dalam hangat dan kering. Karpet tebal meredam langkah kami. Perabotan di dalam rumah itu sangat mewah. Sofa-sofa besar bergaya Eropa, lukisan-lukisan besar, dan guci-guci antik berjejer rapi. Tapi aku tidak punya tenaga untuk mengagumi kemewahan itu. Tubuhku sudah di ambang batas. Lututku menyerah. Aku merosot dari pegangan Bu Ratna. Namun, dia tidak membiarkanku jatuh ke lantai. Dia menahan tubuhku, lalu perlahan mendudukanku di sofa bludru yang sangat empuk di ruang tamu, sofa yang harganya mungkin lebih mahal dari mobil Bimo. Dia tidak peduli lumpur di bajuku mengotori sofa mahalnya. "Kamu aman sekarang, Sari," ucap Bu Ratna sambil berlutut di depanku, membuka sepatu kotor yang masih menempel di kakiku yang mati rasa. Aku menatapnya dengan pandangan nanar. Air mataku kembali tumpah. Kali ini karena rasa haru yang meluap-luap. "Kenapa?" tanyaku tersendat-sendat, suaraku parau. "Kenapa Ibu menolong saya? Saya orang asing, Bu. Saya kotor. Suami saya saja membuang saya." Bu Ratna mendongak, menatap mataku dalam-dalam. Tangannya menggenggam kedua tanganku yang gemetar kedinginan. Ada kekuatan besar dalam sorot matanya yang teduh itu. "Karena kamu manusia, Sari. Dan kamu wanita baik-baik." "Ibu tahu itu," jawabnya lembut namun tegas. "Dan karena Ibu tahu rasanya dibuang. Ibu tahu rasanya dianggap tidak berguna." Dia berdiri, mengelus rambutku yang basah dan lengket. "Istirahatlah dulu. Setelah kamu mandi dan makan, ada sesuatu yang harus Ibu tunjukkan padamu. Sesuatu yang akan mengubah takdirmu dan takdir suamimu yang sombong itu mulai besok pagi." Aku tidak mengerti apa maksudnya, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa aman. Di rumah megah milik tetangga yang selama ini kuanggap asing, aku menemukan kembali kepingan kemanusiaan yang sempat direnggut paksa oleh suamiku sendiri. Kehangatan. Itulah hal pertama yang kurasakan setelah sekian lama hidup dalam kedinginan, baik secara fisik maupun batin. Aku sedang berendam di dalam sebuah batu porselen putih yang ukurannya mungkin 2 kali lipat lebih besar dari bak mandi di rumahku. Air hangat yang beraroma lavender memeluk tubuhku yang penuh luka dan memar. Uap panas mengepul lembut, memenuhi ruangan kamar mandi yang luasnya, hampir sama dengan kamar tidur utamaku di rumah seberang. Dinding-dindingnya dilapisi marmer berwarna krem yang menenangkan, dan di sudut ruangan, sebuah lilin aromaterapi menyala redup, menciptakan suasana yang seharusnya damai. Namun, kedamaian itu sulit merasuk ke dalam jiwaku yang masih terguncang. Tubuhku memang hangat, tapi hatiku masih menggigil ketakutan. "Pelan-pelan ya, Bu Sari. Kalau sakit bilang," ucap Bei Ijah lembut. Wanita paruh baya berseragam rapi itu dengan telaten membasuh punggungku menggunakan spons lembut.
Dia memperlakukanku seperti barang pecah belah yang sangat berharga, bukan seperti sampah yang baru saja dipungut dari selokan. Saat spons itu menyentuh bahuku yang memar akibat tendangan Bimo, aku tak sengaja meringis. Awe. Bei Ijah langsung berhenti. Wajahnya tampak panik. Maaf, Bu. Maafkan saya. Sakit sekali ya. Dasar suami biadab itu, tegas sekali dia melakukan ini. Bei Ijah menggerutu, matanya berkaca-kaca melihat kondisi tubuhku yang tinggal kulit pembalut tulang, ditambah dengan lebam ungu kebiruan di sana-sini. Tidak apa-apa, Bei. Teruskan saja. Saya cuma kaget. Jawabku lirih. Rasanya aneh. Sudah bertahun-tahun aku tidak merasakan sentuhan manusia yang bukan bertujuan untuk menyakiti atau memindahkan tubuhku dengan kasar. Bimo, jikapun harus membantuku mandi, yang sangat jarang dia lakukan, selalu melakukannya dengan kasar, menyiram air dingin, dan menggerutu sepanjang waktu tentang betapa jijiknya dia mengurus kotoranku. Tapi Bei Ijah, orang asing ini, membasuh kakiku yang lumpuh dengan penuh hormat. Air mata kembali menetes, jatuh bercampur dengan air sabun di bak mandi. Aku menangis bukan karena sakit fisik, tapi karena rasa perih di dada mengingat betapa rendahnya harga diriku jatuh malam ini. Aku diusir, dilempar ke lumpur, dan kini dimandikan oleh pembantu tetangga, karena aku tidak berdaya membersihkan diriku sendiri. Sudah, Bu Sari, jangan menangis. Air mata ibu terlalu berharga buat laki-laki macam itu. Suara Bu Ratna terdengar dari ambang pintu. Aku menoleh kaget. Bu Ratna sudah berganti pakaian dengan gamis rumahan yang elegan. Dia membawa sebuah handuk tebal berwarna putih bersih. Dia memberi isyarat pada Bei Ijah untuk menyudahi mandinya. Ayo, kita keringkan badanmu. Setelah itu makan. Kamu pasti lapar sekali, kata Bu Ratna. Proses berpakaian itu berlangsung dalam keheningan yang canggung bagiku. Mereka memakaikan aku sebuah setelan piyama sutra yang sangat halus. Jauh lebih mewah dari baju terbaik yang pernah kupunya saat masih sehat. Piyama itu longgar di tubuhku yang kurus kering, tapi kelembutannya membuat kulitku yang lecet merasa nyaman. Setelah itu, aku dibaringkan di tempat tidur di kamar tamu. Kamar itu sangat indah, dengan jendela besar yang tertutup tirai tebal. Di meja nakas, semangkuk sup ayam jamur yang masih mengepul panas sudah tersedia, lengkap dengan segelas susu hangat. Aromanya membuat perutku berkeriuk keras, membuatku semakin malu. Makanlah, Sari. Bei Ijah akan menyuapimu, kata Bu Ratna duduk di kursi di samping ranjang. Saya bisa sendiri, Bu. Tangan kanan saya masih bisa bergerak sedikit. Tolakku halus, mencoba meraih sendok meski tanganku gemetar hebat akibat tremor dan kelemahan otot. Sendok itu berdenting-denting menghantam mangkuk, dan saat aku mencoba mengangkatnya, kuah sup tumpah kembali ke mangkuk sebelum mencapai mulutku. Aku mencoba lagi, tapi hasilnya sama. Keputusasaan mulai merayap naik. Bahkan untuk makan saja aku tidak becus. Pantas Bimo membuangku. Tanpa banyak bicara, Bu Ratna mengambil alih mangkuk dan sendok itu dari tanganku. Tidak ada yang perlu dibuktikan di sini, Sari. Kamu sakit, dan butuh bantuan itu manusiawi. Buka mulutmu. Suapan pertama sup hangat itu terasa seperti keajaiban. Rasa gurih kaldu ayam yang kaya rempah mengalir melewati tenggorokanku yang kering, menghangatkan lambungku yang perih karena kosong seharian. Rasanya begitu nikmat hingga aku ingin menangis lagi. Sudah berapa lama aku tidak makan makanan seenak ini? Sehari-hari, aku hanya makan bubur instan atau sisa nasi dingin dengan kecap, karena Bimo malas membelikan lauk. Aku makan dengan lahap, menghabiskan seluruh isi mangkuk itu dalam waktu singkat. Bu Ratna menatapku dengan senyum tipis yang penuh arti. Ada kemarahan di matanya, tapi bukan padaku. Setelah selesai makan dan minum obat pereda nyeri yang disediakan Bu Ratna, dia ternyata memiliki persediaan obat lengkap karena mendiang suaminya dulu juga sakit tua. Aku merasa sedikit lebih hidup. Tenagaku perlahan pulih meski rasa kantuk mulai menyerang. Namun, ada satu hal yang mengganjal pikiranku. Ketakutan itu masih ada. Bu Ratna, panggilku pelan. Terima kasih banyak atas semua ini. Saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Tapi saya takut. Takut apa, Nak? Mas Bimo, dia pasti akan tahu saya ada di sini. Rumah ini tepat di depan rumah kami. Kalau dia tahu ibu menolong saya,
dia bisa marah besar. Mas Bimo itu, dia punya jabatan tinggi di kantornya. Dia kenal banyak orang. Saya takut dia akan membuat masalah dengan ibu. Aku meremas selimut tebal yang menutupi kakiku. Bayangan wajah Bimo yang merah padam saat mengusirku tadi masih menghantui. Dia bilang dia mau saya mati. Kalau dia tahu saya masih hidup dan ditolong ibu, dia mungkin akan datang ke sini dan mengamuk. Bu Ratna tertawa. Bukan tawa mengejek, tapi tawa renyah yang terdengar geli, seolah aku baru saja menceritakan lelucon anak kecil. Jabatan tinggi, kenal banyak orang, ulang Bu Ratna dengan nada geli. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya pelan. Sari, suamimu itu hanya katak dalam tempurung yang merasa dirinya raja lautan. Aku bingung melihat reaksinya. Bimo memang manajer senior di perusahaannya, PT Gemilang Abadi. Dia sering membanggakan betapa pentingnya posisinya, bagaimana dia bisa memecat bawahan seenaknya, dan bagaimana CEO perusahaan sangat mempercayainya. Jangan takut, Sari. Di rumah ini, Bimo tidak lebih dari sekadar semut yang bisa dipijak kapan saja, kata Bu Ratna. Wajahnya berubah serius, aura wibawanya memancar kuat. Ada sesuatu yang harus kamu lihat. Masih kuat untuk duduk di kursi roda sebentar? Ibu mau menunjukkan sesuatu di ruang keluarga. Bei Ijah dengan sigap membantuku pindah ke kursi roda yang entah sejak kapan sudah disiapkan di kamar itu. Bu Ratna mendorong kursi rodaku keluar kamar, melewati lorong panjang yang dihiasi lukisan pemandangan, menuju ruang keluarga utama yang sangat megah. Di salah satu sisi dinding ruang keluarga itu, terdapat deretan foto-foto berbingkai emas yang tersusun rapi. Foto-foto itu menceritakan sejarah keluarga Bu Ratna. Ada foto pernikahan lawas hitam putih, foto wisuda, dan foto-foto liburan ke luar negeri. Bu Ratna menghentikan kursi rodaku tepat di depan sebuah foto besar yang dipajang di tengah-tengah. Foto itu menampilkan Bu Ratna yang duduk di kursi dengan anggun, didampingi oleh seorang laki-laki gagah berjas hitam yang berdiri di belakangnya memegang bahu Bu Ratna. Laki-laki itu terlihat berwibawa, dengan tatapan mata yang tajam namun teduh, mirip dengan mata Bu Ratna. Coba perhatikan laki-laki ini, kata Bu Ratna sambil menunjuk foto itu. Pernah melihatnya? Atau mungkin pernah melihat fotonya di majalah bisnis yang sering dibawa suamimu? Aku menyipitkan mata, mengamati wajah laki-laki itu. Wajahnya terasa familiar. Rasanya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Ingatanku melayang ke masa lalu, saat aku masih sehat dan sesekali membersihkan ruang kerja Bimo. Di meja kerjanya, ada sebuah majalah perusahaan, dan di halaman depan sering terpampang wajah CEO perusahaannya. Bimo sering menunjuk foto itu dan berkata, "Ini Pak Hadi, bos besar. Dia yang memegang nasib ribuan karyawan. Kalau aku bisa ambil hatinya, hidup kita bakal makmur selamanya." Jantungku berdegup kencang. Aku menatap Bu Ratna dengan mata terbelalak. Ini Pak Hadi?" tanyaku terbata-bata. "CEO PT Gemilang Abadi." Bu Ratna tersenyum lebar, senyum yang mengandung kemenangan. "Benar, Pak Hadi. Hadi Winata." Dia membungkuk sedikit, mensejajarkan wajahnya denganku, lalu berbisik dengan nada yang membuat bulu kuduku meremang. Bukan karena takut, tapi karena sensasi kejutan yang luar biasa. "Namanya Hadi Winata. Dan nama saya, Ratna Hadi Winata. Dia adalah anak kandung saya, Sari. Anak semata wayang saya." Duniaku serasa berhenti berputar sejenak. Mulutku ternganga tak percaya. Tetangga depanku, wanita tua sederhana yang sering kulihat menyapu halaman sendiri itu, adalah ibu kandung dari pemilik perusahaan tempat suamimu bekerja? Pemilik perusahaan tempat Bimo menggantungkan seluruh hidup dan kesombongannya? Jadi, Pak Hadi itu anak ibu? Ulangku, masih sulit mencerna fakta ini. Ya. Dan perusahaan itu, PT Gemilang Abadi, didirikan oleh mendiang suami saya, Ayah Hadi. Sekarang Hadi yang menjalankannya, jelas Bu Ratna santai. Kemudian wajahnya berubah dingin, tatapannya menajam menatap ke arah jendela depan, ke arah rumahku yang gelap. "Suamimu, Bimo, bekerja untuk anak saya. Dia makan dari gaji yang ditandatangani anak saya. Dia bisa membeli mobil, rumah, dan berselingkuh dengan wanita itu, semua menggunakan uang yang dia dapat dari perusahaan keluarga saya." Bu Ratna kembali menatapku,
menggenggam tanganku erat. Tadi malam, saat kamu pingsan setelah makan, ibu sudah menelepon Hadi. Ibu menceritakan semuanya. Tentang bagaimana karyawannya yang bernama Bimo memperlakukan istrinya sendiri. Tentang bagaimana dia melemparmu ke lumpur seperti sampah. Aku menelan ludah. Lalu, apa kata Pak Hadi, Bu? Hadi sangat marah, Sari. Dia laki-laki yang sangat menghormati wanita, terutama ibunya dan istrinya. Dia tidak mentolerir laki-laki banci yang berani menyakiti perempuan lemah. Dia ingin langsung datang ke sini malam ini juga untuk menghajar Bimo, tapi ibu melarangnya. Kenapa? Karena itu terlalu mudah, jawab Bu Ratna dengan senyum misterius yang membuatku merasa ngeri sekaligus lega. Kita tidak akan membiarkan Bimo hancur dalam kegelapan malam tanpa saksi. Kita akan menghancurkannya di tempat dia merasa paling tinggi. Di tempat dia merasa paling berkuasa. Bu Ratna menegakkan tubuhnya, menatap foto anaknya dengan bangga. Tidurlah yang nyenyak malam ini, Sari. Jangan takut bermimpi indah. Karena besok pagi, saat matahari terbit, kita akan pergi ke kantor Hadi. Kita akan melihat wajah suamimu saat dia menyadari bahwa sampah yang dia buang semalam, kini duduk di singgasana yang jauh lebih tinggi daripada jabatannya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidur tanpa rasa sakit yang mendera hati. Kata-kata Bu Ratna terngiang-ngiang di kepalaku sebagai pengantar tidur yang paling indah. Takdir sedang memutar rodanya, dan kali ini, roda itu akan melindas orang yang telah menzalimiku. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah tirai sutra yang tebal, menyapa wajahku dengan kehangatan yang lembut. Aku mengerjapkan mata, butuh beberapa detik untuk menyadari bahwa aku tidak sedang berada di kamarku yang pengap dan berbau obat. Langit-langit kamar ini tinggi dan berukir indah. Kasur di bawah punggungku begitu empuk, hingga rasanya aku sedang tidur di atas awan. Aku mencoba menggerakkan tubuhku. Masih ada rasa nyeri di persendian dan bekas-bekas luka lecet di kulitku akibat seretan kasar Bimo semalam, tapi rasa sakit itu jauh lebih tertahankan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Mungkin karena tidurku nyenyak, atau mungkin karena beban mental yang selama ini menghimpit dadaku sedikit terangkat setelah mendengar janji Bu Ratna. Pintu kamar diketuk pelan, lalu muncullah Bu Ratna diikuti Bei Ijah yang membawa nampan sarapan dan seperangkat alat rias serta pakaian formal. Selamat pagi, Sari. Bagaimana tidurmu? Sapa Bu Ratna ceria. Wajahnya tampak segar, dan matanya berbinar penuh semangat. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah, nyenyak sekali. Terima kasih, jawabku malu-malu. Bagus. Makanlah sarapanmu dulu sampai habis. Kita butuh banyak energi hari ini. Setelah itu, kita akan mendandanimu, kata Bu Ratna sambil duduk di tepi ranjang. Aku menatap tumpukan baju di tangan Bei Ijah. Sebuah dress sopan berwarna biru donker berbahan mahal, lengkap dengan kerudung senada yang elegan. Mendandani saya? Untuk apa, Bu? Untuk menjemput keadilan, tentu saja, jawab Bu Ratna tegas. Hari ini kita akan ke kantor Hadi. Kamu akan ikut ibu. Jantungku mencelos. Rasa takut kembali menyergap. Ke kantor? Tapi, Bu, kondisi saya seperti ini. Saya lumpuh, wajah saya kusu, jelek, saya malu bertemu orang banyak. Apalagi bertemu Pak Hadi dan pegawai lainnya. Nanti Bimo malah semakin menghina saya. Aku menunduk, menatap tanganku yang kurus dan penuh bintik hitam. Aku merasa sangat rendah diri. Bagaimana mungkin wanita penyakitan sepertiku masuk ke gedung perkantoran mewah? Aku hanya akan menjadi tontonan aneh. Bu Ratna mengangkat daguku, memaksaku menatap matanya. Dengar, Sari. Kamu bukan wanita jelek. Kamu adalah wanita kuat yang bertahan dari siksaan selama bertahun-tahun. Sakitmu bukan aib. Kelumpuhanmu bukan dosa. Yang aib itu adalah kelakuan suamimu. Hari ini, kamu tidak akan datang sebagai korban yang minta dikasihani. Kamu akan datang sebagai tamu kehormatan pemilik perusahaan. Tapi, tidak ada tapi-tapi. Bei Ijah jago merias wajah. Kita akan tutup mata pandamu, kita beri sedikit warna di pipimu supaya tidak pucat. Kamu akan terlihat cantik, seperti Sari yang dulu. Percayalah pada ibu. Dan benar saja, 1 jam kemudian, aku nyaris tidak mengenali diriku sendiri di cermin.
Bei Ijah dengan tangan ajaibnya berhasil menyamarkan lingkaran hitam di bawah mataku. Bedak dan perona pipi membuat wajahku terlihat lebih segar. Baju biru donker itu membalut tubuh kurusku dengan pas, menyembunyikan tulang-tulang yang menonjol, memberikan kesan anggun dan berwibawa. Meski aku duduk di kursi roda, bayangan di cermin itu bukan lagi wanita pesakitan yang menyedihkan, tapi seorang wanita matang yang bermartabat. Cantik sekali, puji Bu Ratna tulus. Sekarang, mari kita berangkat. Sopir sudah menunggu di depan. Sementara itu, di seberang jalan, seperti yang kemudian diceritakan oleh Satpam Kompleks kepada sopir Bu Ratna, Bimo memulai paginya dengan suasana hati yang sangat berbeda. Bimo bangun dengan perasaan luar biasa lega. Dia merasa seolah-olah beban berat ratusan kilo baru saja diangkat dari pundaknya. Rumah sunyi, tidak ada suara rintihan kesakitan, tidak ada bau obat yang menyengat, tidak ada lagi sosok istri lumpuh yang merusak pemandangan indahnya. Dia bersiul-siul sambil mandi, menggunakan sabun cair mahalku yang dulu dia larang aku membelinya. Dia menyeduh kopi, menikmatinya di teras sambil menatap halaman tempat dia membuangku semalam. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun di hatinya. Dia melihat bekas jejak seretan di lumpur yang sudah mulai kering, dan bukannya merasa iba, dia justru tersenyum puas. Akhirnya bersih juga, gumamnya, mungkin sambil membayangkan betapa bebasnya dia sekarang. Bimo kemudian berpakaian sangat rapi. Dia mengenakan setelan jas terbaiknya, menyemprotkan parfum mahal berlebihan, dan menata rambutnya dengan minyak rambut klimis. Hari ini dia punya rencana besar. Dia akan mengajukan gugatan cerai secara gaib, mengklaim istrinya pergi meninggalkan rumah, dan setelah itu dia bisa bebas membawa Rina, selingkuhannya, ke acara-acara kantor tanpa perlu sembunyi-sembunyi lagi. Bahkan, dia merasa hari ini akan menjadi hari keberuntungannya di kantor. Dia mendengar desas-desus bahwa akan ada perubahan struktur manajemen, dan dia sangat yakin, dengan hilangnya beban pikiran di rumah, karirnya akan melesat naik. Selamat tinggal, Sari. Semoga kau tenang di neraka, ucapnya sinis saat mengunci pintu rumah, lalu masuk ke mobilnya dan melaju menuju kantor dengan perasaan sebagai pemenang. Dia tidak tahu bahwa neraka yang dia ucapkan itu sedang berjalan beriringan dengannya menuju tempat yang sama. Perjalanan ke kantor PT Gemilang Abadi memakan waktu sekitar 45 menit. Aku duduk di kursi penumpang mobil Alphard hitam milik Bu Ratna yang sangat nyaman. Kaca fil mobil ini sangat gelap, membuat orang luar tidak bisa melihat ke dalam, tapi aku bisa melihat keluar dengan jelas. Sepanjang perjalanan, tanganku dingin berkeringat. Aku meremas tangan Bu Ratna yang duduk di sampingku. Tenang, Sari. Tarik napas, bisik Bu Ratna menenangkan. Hadi sudah menyiapkan semuanya. Saat mobil kami memasuki area gedung perkantoran yang menjulang tinggi di pusat kota, rasa mual karena gugup semakin menjadi. Gedung berlapis kaca biru itu tampak mengintimidasi. Inilah kerajaan tempat Bimo bekerja. Tempat dia merasa menjadi raja kecil. Mobil kami tidak berhenti di lobi utama tempat karyawan biasa masuk. Sopir Bu Ratna mengarahkan mobil ke jalur khusus VIP di samping gedung, jalur yang dijaga ketat oleh security. Begitu melihat plat nomor mobil Bu Ratna, para security itu langsung membungkuk hormat dan membukakan palang otomatis tanpa bertanya apapun. Kami turun di lobi khusus eksekutif yang sepi dan mewah. Seorang pria muda berpakaian rapi sudah menunggu di sana. Begitu melihat Bu Ratna turun, dia bergegas menghampiri. Selamat pagi, Bu Ratna. Pak Hadi sudah menunggu di ruangannya di lantai paling atas. Sapa pria itu sopan, lalu pandangannya beralih padaku di kursi roda. Dia tersenyum ramah dan mengangguk hormat. Sama sekali tidak menatapku aneh. Mari, Bu Sari. Biar saya bantu dorong kursinya. Kami masuk ke dalam lift pribadi CEO yang dindingnya dilapisi emas dan kaca. Lift itu meluncur naik dengan sangat cepat dan mulus, membawa kami menuju lantai 40, puncak tertinggi gedung ini. Puncak kekuasaan. Bimo sudah datang? Tanya Bu Ratna pada asisten pria itu saat kami berada di dalam lift. Sudah, Bu. Pak Bimo baru saja check-in di lantai 12. Dia terlihat sangat bersemangat hari ini. Dia bahkan mentraktir kopi untuk beberapa staf di divisinya, lapor asisten itu. Bagus. Biarkan dia menikmati kebahagiaan semuanya sebentar lagi, gumam Bu Ratna dingin. Pintu lift terbuka.
Kami disambut oleh hamparan karpet merah yang menuju ke sebuah pintu ganda besar dari kayu jati. Di depan pintu itu, seorang sekretaris wanita berdiri dan langsung membukakan pintu untuk kami. Di dalam ruangan yang sangat luas itu, dengan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian yang menakjubkan, seorang pria berdiri membelakangi kami, menatap keluar jendela. Begitu mendengar suara kursi roda, dia berbalik. Itu dia, Pak Hadi. Laki-laki yang ada di foto. Wajahnya aslinya jauh lebih karismatik daripada di foto. Dia mengenakan kemeja putih yang digulung sesiku, terlihat santai namun aura kekuasaannya sangat kuat. "Ibu," sapanya hangat, lalu dia berjalan cepat menghampiri ibunya dan mencium tangan Bu Ratna dengan takzim. Kemudian, dia beralih menatapku. Tatapannya tidak seperti tatapan seorang bos besar yang angkuh. Matanya memancarkan rasa iba yang mendalam, sekaligus kemarahan yang tertahan saat melihat kondisi fisikku yang rapuh di kursi roda. "Ini Sari, Nak," kata Bu Ratna memperkenalkan. Pak Hadi berjongkok di depan kursi rodaku, mensejajarkan tingginya denganku. Tindakan yang sangat rendah hati untuk seorang CEO. "Bu Sari," suaranya berat dan tegas, tapi lembut. "Saya minta maaf atas nama perusahaan saya. Saya malu memiliki karyawan yang tidak punya moral seperti suami ibu. Ibu saya sudah menceritakan semuanya." Aku terharu hingga tak bisa berkata-kata, hanya bisa mengangguk pelan sambil menahan tangis. "Terima kasih, Pak. Terima kasih." Pak Hadi berdiri tegak, wajahnya berubah keras saat menatap jam tangannya. "Semua sudah siap. Bimo sedang dalam perjalanan ke sini. Saya sudah menyuruh sekretaris memanggilnya dengan alasan evaluasi kinerja untuk promosi jabatan. Dia pasti sedang merasa di atas angin sekarang." Pak Hadi menunjuk ke sebuah sofa kulit besar di sudut ruangan yang posisinya agak tersembunyi jika dilihat dari pintu masuk, tapi bisa melihat jelas ke arah meja kerja CEO. "Ibu dan Bu Sari silakan duduk di sana. Nanti saat Bimo masuk, dia hanya akan melihat saya. Biarkan dia bicara dulu. Biarkan dia menunjukkan warna aslinya. Setelah saya beri kode, barulah Ibu dan Bu Sari tunjukkan diri." Kami menuruti skenario itu. Bu Ratna mendorong kursi rodaku ke samping sofa, lalu dia duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. Jantungku berpacu sangat kencang. Ini adalah momennya. Momen di mana kebohongan akan berhadapan dengan kebenaran. 5 menit kemudian, interkom di meja Pak Hadi berbunyi. "Pak, Saudara Bimo sudah ada di depan." Suara sekretaris terdengar. Pak Hadi duduk di kursi kebesarannya, wajahnya berubah datar tanpa ekspresi, dingin dan mengintimidasi. Dia menekan tombol interkom. "Suruh dia masuk." Pintu ruangan terbuka. Bimo melangkah masuk dengan senyum lebar yang dipaksakan untuk terlihat percaya diri, meski aku bisa melihat sedikit kegugupan di matanya. Dia berjalan tegap, dagunya diangkat, seolah dia pantas berada di ruangan ini. Dia tidak tahu bahwa di sudut ruangan, sepasang mata istrinya yang dia buang, sedang menatapnya dengan tajam, menunggu saat yang tepat untuk meruntuhkan kesombongannya hingga ke dasar bumi. "Selamat pagi, Pak Hadi. Terima kasih atas waktunya." "Sebuah kehormatan bagi saya dipanggil ke ruangan Bapak," sapa Bimo dengan suara lantang yang dibuat-buat ramah. Pak Hadi tidak menjawab, hanya memutar-mutar pena di tangannya, menatap Bimo lurus-lurus. Keheningan itu membuat Bimo salah tingkah, tapi dia tetap berusaha tersenyum. Saat itulah aku menyadari, suamiku yang selama ini terlihat begitu menakutkan di rumah, ternyata begitu kecil di hadapan kekuasaan yang sesungguhnya. Dan sebentar lagi, dia akan menjadi lebih kecil lagi. Dari balik sandaran sofa kulit yang tinggi, aku bisa mengintip sedikit melalui celah antara lengan sofa dan dinding. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadaku seolah ingin melompat keluar. Di sampingku, Bu Ratna duduk dengan tenang. Namun genggaman tangannya di lenganku terasa begitu kuat, menyalurkan energi keberanian yang aku butuhkan. Di tengah ruangan, suamiku, laki-laki yang semalam menyeretku seperti binatang, berdiri dengan sikap sempurna. Dia merapikan jasnya, lalu tersenyum lebar ke arah Pak Hadi. Senyum penjilat yang sangat kuhafal. "Silakan duduk, Bimo," ucap Pak Hadi datar. Dia tidak membalas senyuman itu. Bimo duduk di kursi hadapan meja kerja Pak Hadi dengan percaya diri. Kakinya disilangkan dengan gaya santai namun tetap sopan. "Terima kasih,
Wah, saya dengar ada restrukturisasi manajemennya. Pak, jujur saja, saya sudah menyiapkan beberapa proposal untuk efisiensi divisi pemasaran jika Bapak membutuhkan masukan. Pak Hadi menyandarkan punggungnya ke kursi kebesarannya, menatap Bimo lekat-lekat. Semangat sekali kamu pagi ini. Kelihatannya kamu sedang bahagia. Sangat, Pak, jawab Bimo cepat. Beban pikiran saya sudah hilang. Saya merasa terlahir kembali. Sekarang saya bisa 100% fokus pada perusahaan tanpa gangguan urusan domestik yang melelahkan. Dadaku sesak mendengar itu. Gangguan urusan domestik. Itulah sebutannya untukku. Istri yang mendampinginya dari nol, kini hanya dianggap gangguan. Pak Hadi mengangguk-angguk pelan, jari-jarinya mengetuk meja marmer secara berirama. To, to, to. Suara itu terdengar seperti hitungan mundur bom waktu di telingaku. Saya dengar istrimu sakit keras. Bimo, tanya Pak Hadi tiba-tiba. Pertanyaan itu memancing Bimo masuk ke dalam perangkap. Wajah Bimo berubah sedih dalam sekejap, akting yang luar biasa. Dia menundukkan kepalanya, mendesah berat. Ah, benar, Pak. Itu dia masalahnya. Tapi ya, takdir berkata lain. Istri saya, dia pergi tadi malam. Aku terkesiap. Tanganku menutup mulut agar tidak mengeluarkan suara jeritan. Dia bilang aku pergi? Atau dia menyiratkan aku sudah mati? Pergi? Pancing Pak Hadi, alisnya terangkat sebelah. Meninggal dunia? Semacam itu, Pak, jawab Bimo ambigu, mencoba mencari simpati. Dia meninggalkan rumah. Kondisi mentalnya memang sudah tidak stabil karena penyakitnya. Dia mengamuk, memecahkan barang-barang, lalu pergi begitu saja saat hujan badai. Saya sudah berusaha menahannya, tapi dia nekat. Mungkin memang sudah jalannya begitu. Saya hanya bisa pasrah dan mendoakan yang terbaik. Air mataku menetes lagi, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena kemarahan yang memuncak. Betapa licin lidahnya memutarbalikkan fakta. Dia yang melempar tasku, dia yang menendangku ke lumpur, dan sekarang dia berlagak sebagai suami sabar yang ditinggal istri gila. Jadi, kamu sekarang duda? Tanya Pak Hadi lagi. Secara teknis, ya, Pak. Saya berencana mengurus surat cerai secepatnya karena statusnya goloib, hilang. Jadi, saya benar-benar free sekarang. Siap mendedikasikan seluruh hidup saya untuk PT. Gemilang abadi, ucap Bimo dengan nada penuh semangat, seolah kematian atau hilangnya istrinya adalah prestasi yang patut dibanggakan dalam CV-nya. Pak Hadi tersenyum sinis. Dedikasi. Kata yang bagus. Saya suka karyawan yang berdedikasi. Tapi ada satu hal yang lebih saya sukai daripada dedikasi, Bimo. Apa itu, Pak? Kompetensi, tebak Bimo. Integritas, jawab Pak Hadi dingin. Suaranya memberat, membuat suhu ruangan terasa turun beberapa derajat. Dan kemanusiaan. Bimo tampak bingung dengan perubahan nada bicara bosnya. Maksud Bapak? Pak Hadi tiba-tiba memutar kursi kerjanya, lalu menekan tombol di telepon mejanya. Bu Ratna, silakan. Itu kode kami. Bu Ratna berdiri. Dia memberi isyarat padaku. Dengan tangan gemetar, aku memegang roda kursiku. Bu Ratna membantu mendorongku keluar dari persembunyian di balik sofa besar itu, menuju ke tengah ruangan yang terang benderang. Suara roda karet kursi rodaku yang bergesekan dengan lantai karpet terdengar sangat jelas di keheningan ruangan itu. Bimo menoleh. Awalnya dia tampak bingung melihat ada wanita tua mendorong kursi roda. Namun, saat matanya mendarat pada wajahku, wajah Sari yang sudah dirias cantik namun tetap dengan sorot mata terluka, matanya membelalak lebar. Sangat lebar hingga hampir keluar dari rongganya. Wajahnya yang tadi merah segar penuh percaya diri, seketika berubah pucat pasi seperti mayat. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia seperti melihat hantu di siang bolong. Sari, desisnya tercekat. Dia berdiri gelagapan, lututnya membentur meja hingga menimbulkan bunyi keras. Dia menatapku, lalu menatap Bu Ratna, lalu beralih ke Pak Hadi dengan tatapan tidak percaya. Otaknya pasti sedang berusaha keras memproses apa yang terjadi.
Bagaimana mungkin istri lumpuh yang dibuangnya semalam kini berada di lantai 40 gedung kantornya, bersama seorang wanita tua yang terlihat sangat terhormat? Halo, Bimo, sapa Bu Ratna dengan suara tajam dan berwibawa. Kenalkan, saya Ratna. Tetangga depan rumahmu yang sering kamu sebut, janda tua tak berguna, kalau kamu sedang menggerutu di teras. Bimo menelan ludah, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Dan perkenalkan, lanjut Bu Ratna sambil meletakkan tangannya di bahu Pak Hadi yang kini sudah berdiri di sampingnya. Ini Hadi, anak kandung saya, bos besarmu. Duar, Bimo terhuyung ke belakang. Kakinya lemas. Dia harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak jatuh. Fakta itu menghantamnya lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Ah, Ana, Ibu. Bimo tergagap. Dia menatap Pak Hadi dengan horor. Pak Hadi, ini salah paham. Salah paham? Potong Pak Hadi keras. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Bagian mana yang salah paham, Bimo? Bagian kamu menyeret istrimu yang sakit saat hujan badai? Bagian kamu melemparnya ke halaman seperti sampah? Atau bagian kamu berbohong di depan muka saya barusan kalau istrimu pergi karena gila? Bimo gemetar hebat. Dia mencoba mendekatiku, mungkin ingin memohon, tapi tatapan tajam Bu Ratna membuatnya mundur lagi. Sari, sayang. Bimo mencoba bersuara lembut, tapi terdengar sangat palsu dan menjijikan. Kamu cerita apa sama Bapak? Mas cuma emosi semalam. Mas nggak bermaksud. Jangan panggil aku sayang. Potongku pelan tapi tegas. Suaraku bergetar, tapi aku memaksakan diri menatap matanya. Semalam kamu bilang aku sampah. Kamu bilang kamu berharap aku mati kedinginan supaya kamu bisa bebas. Doamu hampir terkabul, Mas. Kalau bukan karena Ibu Ratna, aku mungkin sudah jadi mayat di teras rumah kita sendiri. Itu hilaf, Sari. Aku stres kerjaan. Kamu kan tahu tekanan di kantor? Bimo mencoba mencari kambing hitam. Jangan bawa-bawa pekerjaan, bentak Pak Hadi. Dia melangkah maju, mendekati Bimo hingga jarak wajah mereka hanya beberapa sentimeter. Aura intimidasi Pak Hadi begitu kuat, hingga Bimo menciut seperti kerupuk basah. Ibumu meneleponku semalam, Bimo, kata Pak Hadi dengan suara rendah yang menakutkan. Dia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena marah melihat ada laki-laki sebanci kamu yang berani menyiksa perempuan. Kamu tahu prinsip perusahaan ini? Kita menjunjung tinggi etika. Dan kamu adalah kotoran yang mencoreng nama baik perusahaan saya. Bimo panik luar biasa. Dia sadar posisinya terancam. Dan disinilah sifat aslinya yang paling menyedihkan keluar. Dia tidak berlutut di kakiku untuk meminta maaf atas sakit hatiku. Tidak. Dia justru berlutut di kaki Pak Hadi. Bimo menjatuhkan dirinya ke lantai, bersimpu di dekat sepatu pantofel mengkilap milik Pak Hadi. Dia menangis, tapi tangisannya adalah tangisan ketakutan kehilangan harta, bukan penyesalan moral. Pak Hadi, tolong Pak, ampuni saya. Racau Bimo sambil mencoba memegang celana Pak Hadi. Jangan pecat saya, Pak. Saya punya cicilan mobil. Saya punya hutang. Saya tulang punggung. Tolong beri saya kesempatan kedua. Saya akan kerja lembur tiap hari tanpa dibayar. Tolong, Pak. Pemandangan itu sungguh menyedihkan. Laki-laki yang semalam begitu gagah berani menyiksaku, kini merengek seperti bayi di lantai demi sebuah jabatan. Pak Hadi menepis tangan Bimo dengan kakinya. Jijik. Kamu meminta maaf pada jabatanku, bukan pada istrimu yang hampir kamu bunuh. Bimo tersentak. Dia buru-buru menoleh padaku, lalu merangkak, benar-benar merangkak di atas karpet, menuju kursi rodaku. Sari, tolong Mas, Dek. Bilang sama Pak Hadi, ini cuma pertengkaran rumah tangga biasa. Bilang kalau kamu memaafkan Mas. Kita pulang ya. Mas janji bakal rawat kamu. Mas belikan obat yang mahal. Mas nggak akan marah lagi. Tolong, Sari, kalau Mas dipecat, kita makan apa? Aku menatapnya dari ketinggian kursi rodaku. Dulu, aku selalu mendongak menatapnya karena takut. Sekarang, posisi kami terbalik. Aku melihat laki-laki asing yang menyedihkan.
Tanyaku lirih, air mata menetes di pipiku. Sudah tidak ada kita, Mas. Semalam kamu bilang aku bukan istrimu lagi. Kamu bilang, mati saja kau. Kata-kata itu sudah membunuh rasa cintaku, Mas. Sampai ke akar-akarnya. Sari, jangan begitu. Cukup. Bu Ratna membentak, lalu memberi isyarat pada Pak Hadi. Sudahi drama ini, Hadi. Ibu mual melihat wajahnya. Pak Hadi mengangguk. Dia kembali ke mejanya, mengambil sebuah map merah yang sudah disiapkan, lalu melemparnya ke hadapan Bimo yang masih berlutut. Map itu mendarat tepat di depan wajahnya. Bangun dan baca itu, perintah Pak Hadi. Itu adalah surat pemecatanmu. Tidak hormat, tanpa pesangon. Berlaku detik ini juga. Bimo mengambil map itu dengan tangan gemetar. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi abu-abu. Dia membaca isi surat itu dengan mata nanar. Pemecatan tidak hormat. Di dunia profesional, itu adalah hukuman mati bagi karirnya. Tea, tapi Pak pesangon saya sudah kerja 10 tahun. Cicit Bimo putus asa. Kamu masih berani tanya pesangon? Pak Hadi tertawa sinis. Dia mengambil satu dokumen lagi dari lacinya. Dengar baik-baik, Bimo. Tim audit internal kami bekerja lembur semalam suntuk atas perintah saya. Kami menemukan aliran dana mencurigakan dari anggaran pemasaran yang kamu kelola. Mata Bimo terbelalak. Dia tertangkap basah. Kamu memalsukan invoice vendor, menaikkan harga sewa booth pameran, dan uang selisihnya, sekitar 500 juta rupiah selama 2 tahun terakhir, kamu transfer ke rekening atas nama Rina Anggraeni. Benar? Nama itu disebut. Rina. Selingkuhannya. Itu uang perusahaan, Bimo. Itu pidana. Penggelapan dana, lanjut Pak Hadi tajam. Saya sudah melaporkan temuan ini ke polisi pagi ini. Mereka sedang menunggu di lobi bawah untuk menjemputmu. Jadi, daripada memikirkan pesangon, saran saya, pikirkan bagaimana caramu membayar pengacara. Bimo ambruk. Tubuhnya lemas seketika seolah tulangnya ditarik keluar. Polisi, bisiknya ngeri. Dan satu lagi, tambah Pak Hadi tanpa ampun. Saya akan memastikan namamu masuk dalam daftar hitam, blacklist, Asosiasi HRD Nasional. Tidak akan ada perusahaan bonafide yang mau mempekerjakan pencuri dan pelaku KDRT sepertimu. Kariermu tamat, Bimo. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka. 2 orang petugas keamanan berseragam safari masuk, diikuti oleh 2 orang polisi. Bawa dia, perintah Pak Hadi dingin. Bimo menangis meraung-raung saat petugas keamanan menyeretnya berdiri. Sari tolong aku. Bu Ratna, maafkan saya. Pak Hadi, jangan penjarakan saya. Sari. Teriakannya menggema di lorong saat dia diseret keluar dari ruangan mewah itu. Aku hanya diam, menatap punggung suamiku yang menjauh, menghilang di balik pintu ganda. Tidak ada rasa puas yang berlebihan, hanya rasa lega yang luar biasa, seolah tumor ganas yang selama ini menggerogoti hidupku akhirnya diangkat. Setelah Bimo pergi, ruangan kembali hening. Bu Ratna memeluk bahuku erat-erat. Aku menangis di pelukannya, menumpahkan semua sisa rasa sakit yang ada. Sudah, nak, sudah selesai. Badai sudah berlalu, bisik Bu Ratna lembut. 3 bulan kemudian. Sinar matahari sore yang hangat menerpa wajahku. Aku duduk di taman belakang rumah Bu Ratna, menghirup udara segar yang berbau bunga melati. Bukan di kursi roda, melainkan duduk di bangku taman kayu. Di depanku, ada alat bantu jalan, walker. Ya, aku sudah bisa berdiri dan berjalan sedikit demi sedikit. Setelah kejadian pemecatan itu, hidupku berubah drastis. Bu Ratna tidak membiarkanku kembali ke rumah lama yang penuh kenangan buruk. Rumah yang ternyata disita bank karena Bimo diam-diam menggadaikan sertifikatnya untuk gaya hidup mewah Rina. Bu Ratna mengajakku tinggal bersamanya. Dia membiayai pengobatanku ke dokter spesialis terbaik. Ternyata, kelumpuhanku sebagian besar dipicu oleh stres berat dan kekurangan gizi, selain penyakit autoimun yang kuderita. Dengan asupan makanan bergizi, obat-obatan yang tepat, dan yang terpenting, lingkungan yang penuh kasih sayang, kondisiku membaik dengan pesat. Tanganku tidak lagi gemetar.
Wajahku sudah kembali berisi dan merona. Rambutku mulai tumbuh sehat kembali. Sari, ayo minum teh dulu, panggil Bu Ratna dari teras. Dia membawa nampan berisi teh herbal dan pisang goreng kesukaanku. Aku meraih walkerku, melangkah pelan tapi pasti menuju teras. Setiap langkah memang masih terasa sedikit nyeri, tapi itu adalah nyeri perjuangan, bukan nyeri penderitaan. Kami duduk menikmati sore yang damai. Tiba-tiba, Bei Ijah datang membawa koran sore yang baru diantar Loper. Bu, Nyonya lihat ini, kata Bei Ijah ragu-ragu sambil menunjuk sebuah berita kecil di halaman kriminal. Aku dan Bu Ratna membaca berita itu. Judulnya, terlibat penggelapan dana dan penipuan, mantan manajer divonis 4 tahun penjara. Istri Siri kabur membawa sisa aset. Di sana terpampang foto Bimo dengan rompi oranye tahanan. Wajahnya kurus kering, rambutnya botak sebagian, dan matanya kosong. Jauh sekali dari sosok Bimo yang sombong 3 bulan lalu. Berita itu menyebutkan bahwa setelah dipecat, Bimo ditangkap polisi. Rina, wanita yang dibangga-banggakannya, ternyata langsung meninggalkannya begitu tahu Bimo jatuh miskin dan terjerat hukum. Lebih parahnya lagi, Rina menjual mobil Bimo, yang ternyata BPKB-nya ada di tangan Rina, dan kabur membawa uangnya, meninggalkan Bimo tanpa sepeser pun untuk membayar pengacara. Rumah kami disita bank. Harta bendanya habis. Dan kini, dia mendekam di penjara yang dingin dan penuh sesak, merasakan apa itu terbuang dan terhina. Karma itu nyata, dan dia datang lebih cepat dari paket kilat. Komentar Bu Ratna datar sambil melipat koran itu dan meletakkannya di meja. Sudah, jangan dipikirkan lagi. Dia sudah mendapatkan apa yang dia tanam. Aku mengangguk, menatap foto itu sekilas untuk terakhir kalinya, lalu memalingkan wajah ke arah taman yang indah. Tidak ada lagi kebencian di hatiku. Rasa benci itu sudah menguap, digantikan oleh rasa syukur. Tuhan mengambil suamiku yang jahat, tapi dia menggantinya dengan seorang ibu, Bu Ratna, saudara, Pak Hadi yang sering berkunjung membawakan buah, dan kehidupan baru yang penuh martabat. Terima kasih, Bu, ucapku tulus, menggenggam tangan keriput Bu Ratna. Terima kasih sudah memungut saya malam itu. Bu Ratna tersenyum, matanya menyipit ramah. Ibu tidak memungutmu, Sari. Ibu hanya mengembalikan berlian yang dibuang orang buta ke tempat yang seharusnya. Angin sore bertiup lembut, menggoyangkan dedaunan pohon mangga. Aku menghirup napas dalam-dalam, merasakan udara kebebasan memenuhi paru-paruku. Aku, Sari, yang dulu wanita penyakitan dan terbuang, kini telah bangkit. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injak harga diriku lagi. Hidupku baru saja dimulai.